Shalom, Devosi Bilangan 36 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafehat saudara kami kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang dari anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan pada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan pada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Demikian firman Tuhan. Dalam pasal 6 ini ya kita melihat ini merupakan pasal penutup dari kitab Bilangan. Ya, kita melihat babak kedua kisah putri-putri Zelafehat ya yang tertulis dalam Bilangan pasal 27 ayat 1-10. Milik pusaka mereka dipertanyakan oleh para pemimpin suku. Bila perempuan-perempuan itu menikah dengan pria berlainan suku, hal itu dapat mengacaukan kepemilikan warisan tersebut. Dan dikatakan menurut Allah, putri-putri Zelafehat harus menikah dengan orang-orang sesuku agar harta warisan mereka tidak beralih ke tangan suku lain, sebab hal itu memang tidak diperbolehkan. Kita melihat ayat yang ke-5 sampai yang ke-9, bagaimana Tuhan berfirman bahwa mereka tidak diperkenan untuk menikahi suku yang lain. Lalu bagaimana respon mereka? Respon putri-putri Zelafehat. Mereka patuh dan menikah dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye, sehingga milik pusaka mereka tetap berada di tangan suku kaum ayah mereka sendiri. Ayat 10-12 yang menjelaskan demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehat. Maka Mahla, Tirza, Hogla, Milka, dan Noa, anak-anak perempuan Zelafehat kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaran Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka mentaati apa yang telah diperintahkan Tuhan. Kita perhatikan dalam kitab Bilangan yang sudah kita baca selama ini, dan ada 36 pasal dalam kitab ini. Dimulai dari kisah di padang gurun Sinai, Bilangan 1 ayat yang ke-1. Kemudian berakhir di tepi sungai Yordan dekat Yeriko, ayat yang ke-13. Tuhan Allah telah memimpin bangsa Israel dalam perjalanan di padang belantara selama kurang lebih 40 tahun. Meski demikian lamanya mereka bergerak ke padang belantara, tidak banyak kemajuan yang mereka buat karena sungut-sungut dan berbagai pemberontakan yang mereka lakukan. Maka kita melihat di dalam kitab Bilangan banyak berisi contoh-contoh negatif tentang ketiadaan iman, ketidaktaatan, dan juga konsekuensinya terhadap semua itu yang diberikan Allah kepada bangsa pilihan, yakni Israel. Konsekuensinya Allah menunda pencurahan berkat-Nya. Bahkan banyak di antara umat yang kemudian tidak dapat menikmati keindahan berkat-berkat Tuhan Allah itu.
Satu generasi yang tidak beriman harus mati sebelum memasuki tanah perjanjian. Namun kemudian kita bilangan ditutup dengan contoh positif dari putri-putri Zelafehat yang kita baca hari ini. Mereka memberikan teladan yang patut kita ikuti, yang tentunya kalau di masa itu patut diikuti oleh seluruh bangsa Israel. Demikian juga kita sebagai umat Allah yang baru pada saat ini. Dengan ketaatan semacam itu, yakni putri-putri Zelafehat, kita bilangan menjadi pelajaran tentang pentingnya beriman dan ketaatan kepada Tuhan. Iman yaitu mau mencari Tuhan dan mengutamakan kehendaknya dalam setiap persoalan hidup kita. Dan tentunya akan membuat kita menemukan jalan keluar dan membawa kebaikan, juga damai sejahtera bagi setiap orang-orang yang taat. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Apakah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh iman? Tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita mau menjadikan kehendak Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kita. Kita mau dituntun oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan membawa kita kepada kehidupan, membawa kita kepada keberhasilan hidup, karena kehendak dan firman-Nya itu terlaksana dalam kehidupan kita. Dan tentunya kalau apa yang dikehendaki Tuhan itu terlaksana, Tuhan sumber segala berkat, Dia memperhatikan, Dia yang akan memberkati umat-Nya yang dengan setia berjalan dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati.